Salam Indonesia, salam sejahtera dan salam sampai Mantala sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kalau selamat, engkau tidak percaya, engkau akan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga sudah mengatakan bahwa melalui Petrus dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita selamat. Mantap. Dan kita mengatakan Yohanes 3 ayat 6, pada begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan diselamatkan, mendapat hidup kekal karena kita percaya Tuhan Yesus memberkati. Itu harapan saya, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya kepada kita semua, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus membentengi hidup kita untuk terus kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sebagaimana di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan masih dalam 1 Petrus 22 dan 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Wow, mantap. Jadi ketaatan kepada firman Allah, saya katakan itu harus mutlak, harga mati. Ya. Dan orang yang hidup ketaatannya kepada firman Allah akan selalu hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kadangkala dalam membangun persahabatan kita dengan yang lain, ada orang-orang yang hanya memikirkan diri. Tapi kita sebagai orang yang percaya ada syarat-syarat di mana kita dalam membangun kasih persaudaraan dengan yang lain supaya kita menikmati segala pertolongan Tuhan. Katakan saja Mazmur 133 ayat 31 dan 3. How good and pleasant it is when brother live together in unity. Betapa baiknya dan indahnya kalau saudara bersaudara itu hidup dalam kesatuan. It is like precious oil poured on the head. Itu seperti minyak yang mahal, minyak urapan itu, yang dicurahkan di atas kepala. Running down the boat, yang tercurah dan juga, dan kemudian running down on Aaron's boat. Kita tahu Harun itu adalah imam pertama. Ya. Jenggotnya seperti saya ini. Tapi dia, ya dia pasti di sininya itu mantap lah ya. Walaupun orang-orang katakan dia potong lah supaya lebih. Ada juga pendengar saya katakan, langkah baiknya Bapak tidak pakai jenggot. Tapi ada juga bilang, Pak, bagus sekali jenggotnya. Itu ada juga bilang, itu jenggot asli atau apa itu? Ya terserah. Ya saya sudah bilang kenapa saya berjenggot, karena hampir 60 tahun saya tidak pernah melihat ada jenggot seperti bapak saya dulu berjenggot.
Dan setelah usia yang hampir ke 60, ya kira-kira 50 berapa itu ya? Ya 58, ya hampir 2 tahun lebih. Ya, jadi saya katakan pada teman-teman saya, tunggu dulu dia melingkar. Ya bisa dilingkar. Orang-orang yang ini ya, seperti itu alih itu saja. Tapi mau saya katakan kepada kita adalah, dan itu seperti minyak yang turun ke kepala, ke janggutnya Harun, dan mengalir ke jubah. Yang mau saya tekankan adalah, it is at the dew of Hermon. Itu seperti embun gunung Hermon, where falling on Mount Sion, yang jatuh kepada gunung Sion. Dan for there the Lord the Lord bestows His blessing even like forever. Jadi dia memberikan berkat-berkatnya, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya hidup dalam kasih persaudaraan. Dan itulah sebabnya orang kalau tidak mengerti ketaatan kepada kebenaran itu, nggak akan mau dia. Merugikan. Karena take and give itu pasti ada dalam persaudaraan. Nggak bisa. Ya mungkin kamu nggak kasih uang, tapi bisa tenaga, bisa kendaraan, bisa apa. Bisa pikiran, bisa pertolongan, bisa macam-macam lah. Ya. Take and give itu dalam persaudaraan itu soal yang biasa. Jangan ditabukan take and give itu. Karena memang itu kehendak Allah. Misalnya saya lagi susah, ada orang yang mendengar kesusahan saya, ada orang yang siap menolong saya. Demikian juga ketika saya mendengar kesusahan orang lain, setidak-tidaknya duduk bersama dengan mereka berdoa. Saya masih ingat ada seorang pengusaha yang satu, dan ketika bersama-sama berdoa dan berpuasa, dan Tuhan pulihkan. Itu sudah cukup bagi kita untuk tetap hidup dalam kasih persaudaraan itu. Yang kedua dikatakan hidup saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi hidup persaudaraan tadi, hidup saling mengasihi sesama kita. Jadi hidup saling mengasihi itu penting. Dan jangan katakan, dan ada hukum yang dikatakan dengan segenap hati. Ini tidak akan bisa kita lakukan. Makanya firman Allah katakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasihlah sesama seperti itu. Kalau saya mau katakan, kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, mengasihi manusia dengan segenap hati kita, tidak akan pernah bisa. Jangankan orang lain, keluarga kita saja, kalau kita gagal mengasihi Allah, kita tidak bisa mengasihi. Bukan orang yang mengasihi itu berarti hidup tidak pernah marah. Bukan. Marah-marah tidak boleh. Marah pada tempat tepat, pada tempat yang tepat. Kalau anak-anak sudah ribut, lalu kemudian kita dibiarkan, ya mau apa? Anak-anak Imam Eli yang tidak sesuai dengan kehendak firman Allah, tidak diingatkan orang tuanya, pada akhirnya keluarga ini dihukum sampai kepada generasinya. Habis. Saking apa? Tidak menghargai keputusan Allah. Tidak mau hidup mengasihi Allah dan sesamanya. Justru orang-orang memberikan persembahan diperlakukan tidak baik. Dan Allah sangat murka. Dan bukan hanya Hofni dan kedua anaknya itu, saya sudah lupa namanya, tapi saya karena kebetulan ingat. Ya mau saya katakan, kedua anaknya itu sampai akhirnya dimatikan oleh Tuhan. Dan mertuanya, bapaknya, Imam Eli itu dibunuh juga
dan bahkan kepada generasi selanjutnya sampai habis, oleh karena tidak menghargai kekudusan Bapa. Kau biarkan anak-anakmu dalam kejahatan, kau akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai hamba Tuhan, memang kadang-kala dilema. Kita keras katanya hamba Tuhan, tapi kita tidak keras, tidak baik. Hasilnya tidak baik. Bagi saya, kebenaran adalah kebenaran. Ketaatan harga mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kejatuhan Adam dan Hawa, saya mau katakan dari relung hati saya yang paling dalam, kalau boleh saya katakan, Tuhan itu tidak adil. Tapi apakah Tuhan itu tidak adil? Kenapa saya katakan tidak adil? Hanya satu kali Adam itu melakukan kesalahan, tapi harus dibuang dari taman Eden. Tapi kalau nggak begitu, saya dan saudara nggak ada. Ya, tapi apapun itu, Tuhan mau kita mengasihi. Tapi kalau kasih kita mau sungguh-sungguh dengan segenap hati, mari kita kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memampukan kita mengasihi. Karena ada banyak, sekalipun kita sudah mengasihi, ada kadang-kala hal-hal balasannya bukan hal yang mengenakan, justru menyakitkan. Dan kalau kita tidak mengasihi dengan kasih dari Tuhan, ya amburadul. Dan itu sebabnya Tuhan mau mengingatkan kita, saya mau mengingatkan kita, ingat itu. Matius 22 ayat 30-40. Dan kemudian yang terakhir adalah hidup dilahirkan kembali. Ya, kita hidup dilahirkan kembali oleh Roh, oleh Firman. Ya, jadi kita dilahirkan pertama kali sebagai manusia, bayi manusia, seperti Tuhan bercerita kepada Nikodemus. Dia bilang begini, apakah ketika bercerita soal kelahiran kembali, apakah seseorang itu bisa masuk kembali ke rahim ibu? Bagaimana mungkin terjadi? Itu pikiran yang terlalu neromani. Karena dia hanya berpikir tentang dilahirkan. Sama seperti orang-orang di luar sana yang Tuhan kok beranak. Itu orang-orang yang neromani. Kok Tuhan beranak? Kok aneh? Tapi mereka tidak mengerti. Tapi mereka sesuka-sukanya melakukan penyerangan. Kita sebagai orang yang percaya, Allah itu Allah yang esa. Allah itu punya firman, yaitu Yesus Kristus. Bukan seperti Allah beranak. Kalau anak tangga, bagaimana anak tangga itu beranak? Orang penekanan mereka kepada hal lahiriah, kita sementara kita bukan penekanan kita kepada lahir. Dia berasal dari situ, keluar dari situ, dari Bapa. Bapa punya perkataan, punya firman, punya hidup, yaitu roh itu. Tapi manusia di luar sana yang tidak seiman dengan kita akan terus menyerang Allah kok punya anak. Tapi tenang saja. Nah, jadi kita harus dilahirkan kembali. Yaitu kalau orang dilahirkan kembali itu adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Ya, dilahirkan kembali. Hidup dalam pertobatan. Oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena firman Allah, oleh karena roh, kita bisa dilahirkan kembali. Dan kita bisa hidup dalam pertobatan yang sejati oleh karena Yesus Roh Kudus firman. Dan itu terjadi bagi kita. Kalau tanpa itu kita tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Karena apa? Yang melahirkan kita itu adalah yang abadi. Firman yang kekal. Roh yang kekal. Yesus yang kekal. Wow. Jadi kita
percaya saja bahwa ketaatan kepada kebenaran harga mutlak yang harus kita miliki, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun karena terlalu mahal. Tapi bagi orang-orang yang tidak menganggap ketaatan itu tidak penting, mereka menyepelekan. Tapi kita sebagai orang percaya kebenaran Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Kebenaran, ketaatan kepada kebenaran, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, ya, Allah sendiri. Dan itu sebabnya ketaatan kita kepada firman, kepada Allah itu harganya mutlak. Kalau kita mau menerima kebaikan Tuhan, saya katakan bagaimana Abraham yang taat, ada proses memang, tapi ketaatan ketika dia mempersembahkan anaknya, dia tanpa perhitungan. Yusuf ketaatan untuk melarikan diri dari dosa ketika dia digoda, dirayu saking cakapnya oleh istri Potifar. Atau Ayub ketika digoda, atau bukan digoda, ketika semua hartanya, anaknya, semua habis, tapi terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku pulang, dengan telanjang. Dan dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah dia. Jadi dia tidak berdosa. Sangat biasa menengok. Ketaatan mereka menghasilkan sesuatu yang memberi hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Dan harapan saya, ketaatan kita itu yang kita miliki betul-betul memberikan hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya kepada Allah, di mana tempat kita mentaati Dia, tempat kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati umat kita. Terima kasih Tuhan, kiranya alitiamu, ya kesenimu dengan segala ketaatan yang ada, ya kami menikmati segala kebaikan. Mungkin ada pertarungan, perjuangan untuk hidup dalam ketaatan, tapi kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa, di mana Tuhan membuat kami yang dalam bagian ketiga ini Tuhan, kami hidup dalam kasih persaudaraan, kami hidup di dalam saling mengasihi dengan segenap hati, kami hidup dilahirkan kembali oleh karena Tuhan. Terima kasih, biarkan kami terus melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan juga bagi engkau yang mau menerima kebaikan kesembuhan dari Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, mari engkau sembuhkan mereka, engkau berikan kuasa kesembuhan kepada mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kering akan kita keluar, dan oleh bilurmu engkau sembuh. Oleh bilur Tuhan engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang hidup dalam permasalahan, di dalam penderitaan. Kalau engkau orangnya yang membutuhkan pertolongan, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa, lihat tangan diarahkan kepadamu, Tuhan tolong mereka satu demi satu, dan kami percaya dari manakah datang pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, kami bangga, percaya kepadamu, engkau juga akan menolong setiap kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dan engkau memberikan jawaban solusi bagi setiap kami. Terima kasih buat pertolonganmu, karena engkau yang berkata aku akan menolong, bahkan mereka akan memuliakan aku. Itulah yang kami harapkan. Tambahkan dalam hidup kita. Nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita berusaha dan berjalan dalam aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan, tetap bahwa pantauan Tuhan, dan kita hidup dalam ketaatan, takut akan Tuhan, sehingga kita bisa memberikan cita rasa dan memberikan arah yang benar dalam perjalanan hidup ini. Karena Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.